Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Hikmah Alam. Apa kabar semua sahabat-sahabat? Terima kasih bagi yang sudah menonton dan subscribe channel saya. Semoga Allah memberikan kesejahteraan, kesehatan, dan dilancarkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Sebelum melanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe terlebih dahulu di bagian bawah kolom video ini. Kali ini kita akan membahas peringatan sebelum datangnya maut. Utusan sebelum datangnya kematian. Diceritakan bahwa para nabi bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kamu mempunyai utusan yang memberi peringatan kepada manusia agar mereka bersiap-siap menerima kedatanganmu?" Malaikat maut menjawab, "Aku telah memberi peringatan kepada manusia dengan mengirim utusan yang sangat banyak. Di antaranya yaitu tenaga yang sudah melemah, penyakit, uban yang mulai tumbuh, usia yang sudah tua, dan serta berubahnya pendengaran dan penglihatan. Apabila orang itu belum juga bertobat, padahal aku telah mengirim utusan-utusan yang banyak kepadanya, maka ketika aku mencabut nyawanya, akan kukatakan kepadanya, bukankah aku telah mengirimkan kepadamu setelah datang para rasul dan memberikan peringatan kepadamu setelah datang pemberi peringatan? Aku adalah utusan dan memberi peringatan terakhir. Selama matahari tetap terbit dan terbenam, maka malaikat maut selalu berseru, 'Wahai orang-orang yang berumur 40 tahun, ini saatnya bagi kalian untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, karena pikiran serta kekuatanmu masih kuat. Wahai orang-orang yang telah berumur 50 tahun, waktu menuai telah dekat. Wahai orang yang telah berumur 60 tahun, engkau telah lupa dengan siksaan dan tidak mengindahkan panggilan, maka tidak seorang pun yang akan menjadi penolongmu. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan?' Quran Surat Fatir ayat 37. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah memberikan kemudahan kepada seorang dengan menangguhkan ajalnya hingga berumur 60 tahun. Kemudian paling besar yang diberikan Allah kepada Bani Adam adalah mengutus para rasul untuk menyempurnakan ajaran agama. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Quran Surat Al-Isra ayat 15. Diceritakan bahwa malaikat maut datang menemui Nabi Daud, dan ketika bertemu, Nabi Daud bertanya, "Siapakah engkau?" Malaikat maut berkata, "Tidak ada seorang pembesar yang aku takuti, tidak ada satu benteng yang sanggup mencegahku, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyuapku." Daud kemudian berkata, "Jadi engkau adalah malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Benar." Daud kemudian berkata, "Mengapa engkau mendatangiku sedangkan aku masih belum siap?" Malaikat maut lalu bertanya, "Di mana si fulan temanmu itu? Di mana tetanggamu si fulan?" Daud menjawab, "Dia telah meninggal." Malaikat maut berkata, "Mereka merupakan peringatan bagimu agar kamu siap menghadapi mati." Al-Amari berkata, "Demam merupakan utusan kematian. Maksudnya mengingatkan kita tentang adanya kematian." Ada juga yang berkata, kematian keluarga, sahabat, karib kerabat, serta keluarga merupakan peringatan untuk kita di setiap waktu. Usia 60 merupakan peringatan yang penghabisan, karena pada usia ini takdir Allah telah mendekati seseorang. Sudah saatnya seseorang pada usia ini menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan bersiap menerima takdir serta perjumpaan Allah. Dua pemberi peringatan. Yang pertama, peringatan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang kedua, usia tua, yaitu usia yang telah mencapai 60 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan umumnya sampai 40 tahun ia berdoa, 'Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau.'" Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Orang yang telah mencapai umur 60 tahun sudah waktunya untuk mulai menghitung nikmat Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuanya.
Malik berkata, "Aku melihat orang-orang berilmu yang tinggal di daerahku selalu bekerja keras untuk kehidupan dunia dan selalu bergaul satu sama lain. Tapi apabila telah berumur 40 tahun, maka mereka mengasingkan diri dari orang banyak." Tanda 100 hari mau meninggal. Ini adalah tanda pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan hanya akan disadari oleh mereka yang dikehendakinya. Walau bagaimanapun, semua orang Islam akan mendapat tanda ini, hanya saja mereka menyadari atau tidak. Tanda ini akan berlaku lazimnya selepas waktu asar. Seluruh tubuh yaitu dari ujung rambut hingga ke ujung kaki akan mengalami getaran atau seakan-akan menggigil. Contohnya seperti daging lembu yang baru saja disembelih, di mana jika diperhatikan dengan teliti, kita akan mendapati daging tersebut seakan-akan bergetar. Tanda ini rasanya nikmat, dan bagi mereka yang sadar dan berdetik di hati bahwa mungkin ini adalah tanda mati, maka getaran ini akan berhenti dan hilang setelah kita sadar akan kehadiran tanda ini. Bagi mereka yang tidak diberi kesadaran atau mereka yang hanyut dengan kenikmatan tanpa memikirkan soal kematian, tanda ini akan lenyap begitu saja tanpa sembarang manfaat. Bagi yang sadar dengan kehadiran tanda ini, maka ini adalah peluang terbaik untuk memanfaatkan masa yang ada untuk mempersiapkan diri dengan amalan dan urusan yang akan dibawa atau ditinggalkan sesudah mati. Tanda 40 hari sebelum hari mati. Tanda ini juga akan berlaku sesudah waktu asar. Bagian pusat kita akan berdenyut-denyut. Pada ketika ini, daun yang tertulis nama kita akan gugur dari pokok yang letaknya di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat maut akan mengambil daun tersebut dan mulai membuat persediaannya ke atas kita. Antaranya ialah ia akan mulai mengikuti kita sepanjang masa. Akan terjadi malaikat maut ini memperlihatkan wajahnya sekilas. Lalu dan jika ini terjadi, mereka yang terpilih ini akan merasakan seakan-akan bingung dan linglung seketika. Adapun malaikat maut ini wujudnya cuma seorang, tetapi kuasanya untuk mencabut nyawa adalah bersamaan dengan jumlah nyawa yang akan dicabutnya. Tanda 7 hari sebelum mati. Adapun tanda ini akan diberikan hanya kepada mereka yang diuji dengan musibah kesakitan, di mana orang sakit yang tidak makan, secara tiba-tiba ia berselera untuk makan. Tanda 3 hari sebelum mati. Pada ketika ini akan terasa denyutan di bagian tengah dahi kita, yaitu di antara dahi kanan dan kiri. Jika tanda ini dapat dikesan, maka berpuasalah kita selepas itu, supaya perut kita tidak mengandungi banyak najis, dan ini akan memudahkan urusan orang yang akan memandikan kita nanti. Ketika ini juga, mata hitam kita tidak akan bersinar lagi, dan bagi orang yang sakit hidungnya akan perlahan-lahan jatuh, dan ini dapat dikesan jika kita melihatnya dari bagian sisi. Telinganya akan layu, di mana bagian ujungnya akan berangsur-angsur masuk ke dalam. Telapak kakinya yang terlunjur akan perlahan-lahan jatuh ke depan dan sukar ditegakkan. Tanda 1 hari sebelum mati akan berlaku sesudah asar, di mana kita akan merasakan satu denyutan di sebelah belakang, yaitu di kawasan ubun-ubun, di mana ini menandakan kita tidak akan sempat untuk menemui waktu asar keesokan harinya. Tanda akhir sebelum mati. Akan terjadi keadaan di mana kita akan merasakan sejuk di bagian pusat, dan rasa itu akan turun ke pinggang, dan seterusnya akan naik ke bagian halkum. Ketika ini, hendaklah kita terus mengucap kalimat syahadat, dan berdiam diri, dan menantikan kedatangan malaikat maut, untuk menjemput kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah menghidupkan kita, dan sekarang akan mematikan pula. Dan itulah pembahasan kita kali ini yang berjudul Peringatan Sebelum Datangnya Maut. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita dan bagi kehidupan kita agar selalu mengingat kematian. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan juga penulisan dari buku yang saya baca. Jangan lupa like, share, subscribe channel Hikmalam. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.